Orang-orang Dayak itu orang baik, saudara. Walaupun mereka banyak yang bukan Islam, adat budaya mereka itu baik. Selama ini mereka nggak pernah ganggu orang Islam, saudara. Dulu saya pernah punya pengalaman beberapa tahun yang lalu. Saya datang ke Pontianak. Saya datang dapat 3 hari di sana. Ternyata sang gubernur, saudara yang kafir, itu diam-diam mengumpulkan pemuda Dayak dari daerah, saudara. Diangkut dengan truk-truk untuk dibawa ke tengah kota Pontianak, ke benteng mereka yang disebut rumah adat Betang, saudara. Kami nggak tahu, kami datang, kami dakwah. Saudara, begitu hari terakhir, jam 7 pagi, saya diantar ke bandara, saya terbang. Ternyata jam 8 pagi, mereka salah hitung. Mereka pikir saya belum pulang. Itu 2000 lebih pemuda Dayak dengan parang, dengan mandau turun ke jalan. Mau nyari saya, saudara. Kemudian saya punya spanduk semua dihancurkan oleh mereka. Lalu apa yang terjadi? Umat Islam Melayu di sana tidak terima, saudara. Umat Islam Melayu, hulu tubalang perangnya nggak terima. Karena mereka yang undang saya, saudara. Bupati yang undang saya, sultan yang undang saya. Mereka semua marah, saudara. Akhirnya, saudara, umat Islam dari semua suku, Melayunya, saudara, Maduranya, Bugisnya, Makassarnya, Butonnya, Banjarnya, semua turun ke jalan, saudara. Dan akhirnya terjadi tempur antara umat Islam dengan mereka di tengah kota. Enggak, televisi enggak berani menyiarkan, saudara. Saya dikontak, Habib, apa yang harus kita lakukan? Saya sudah mendarat di Jakarta. Saya katakan, Anda tidak boleh mundur. Begitu Anda mundur, Anda kalah, Anda akan dipotong, Anda punya kepala satu persatu. Apa lupa peristiwa Sampit? Apa lupa peristiwa Sambas? Bagaimana, saudara, 1000 orang Madura disembelih, kepalanya ditumpuk di jalan. Kali ini Anda tidak boleh kalah. Hei umat Islam. Akhirnya saya punya suara, saudara, dari handphone, disambung ke mic dalam masjid, kemudian dikeraskan keluar, saudara. Saya minta umat Islam Pontianak, angkat senjatamu, lawan mereka. Umat Islam nggak boleh kalah. Ini manusia-manusia liar. Kalau kalian kalah, kalian akan disembelih. Akhirnya terjadi perang hari itu, saudara. Terjadi perang jam 3 sore, bertempur di tengah kota. 15 menit pertempuran, 3 orang Dayak mati di tengah jalan, saudara. Begitu mereka mati 3, saudara, biang mereka badan besar, tato semua, bubar yang lainnya, saudara. Sampai jam 10 terus umat Islam merangsek. Benteng mereka kita rebut, saudara. Persis jam 10 mereka telepon saya, Panglima Laskar Melayu. Habib Rizik, ini benteng mereka sudah kita kuasai. Di sini ada anak-anak, di sini ada perempuan-perempuan. Apa yang harus kita lakukan ini? Kita mau bakar ini benteng mereka. Kita katakan jangan. Perempuan jangan kau ganggu. Anak-anak jangan kau ganggu. Kau amankan mereka, selamatkan mereka. Sementara benteng mereka jangan kau bakar. Karena itu rumah adat Dayak. Nanti kalau kau bakar, nanti seluruh masyarakat Dayak tersinggung. Jangan. Ini kan yang jahat mereka. Yang berbuat salah kan mereka. Jangan libatkan Dayak-Dayak yang lain, saudara. Nah, akhirnya mereka tidak bakar, saudara. Anak-anak mereka selamatkan dengan perempuan. Baru mereka menyerbu kantor gubernur. Karena gubernur yang mengumpulkan bala tentara tersebut, saudara. Ini kejadian di Pontianak, saudara. Nah, setelah selesai, akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam, saudara. Begitu umat Islam menang, saudara, Gubernur Kalangkabut minta bantuan Pangdam, minta bantuan Kapolda untuk berunding dengan umat Islam, saudara, untuk minta maaf kepada umat Islam. Prinsip kami singkat, umat Islam bukan pendendam, tapi jangan coba-coba main-main dengan umat Islam, betul? Jadi pada saat saudara terjadi pertempuran, saya ditelepon oleh Kapoldanya. Kapolda itu pernah jadi Kapolda Jakarta kemarin ini, saudara. Apa dia bilang? Habib Rizik ditelepon, tolong perintahkan umat Islam untuk meletakkan senjatanya. Saya katakan tidak. Kau suruh dulu itu Dayak-Dayak itu untuk letakkan senjata. Kalau mereka sudah letakkan senjata, bubar kembali ke kampungnya masing-masing, baru saya instruksikan umat Islam untuk meletakkan senjatanya. Tapi kalau mereka tidak meletakkan senjata, nggak boleh umat Islam untuk meletakkan senjatanya. Kami pengalaman di Ambon, kami pengalaman di Poso, kami disuruh meletakkan senjata. Orang kafirnya sendiri dibiarkan punya senjata. Akhirnya kami dibunuh, kami dibantai, kurang ajar. Dan Allah berikan kemenangan, saudara. Semenjak saat itu, mereka nggak berani ganggu umat Islam, saudara. 3 bulan kemudian saya diundang, kita buat tablik akbar di tengah-tengah lapangan Kodam di Pontianak, saudara. Kita siap perang.
Kita siap perang. Kalau mereka mau ganggu kita, saudara, kita nggak pernah ganggu orang. Makanya di sana umat Islam mengatakan, pendeta-pendeta kalian datang ke Pontianak, kami tidak ganggu. Pendeta-pendeta, pastor-pastor kalian datang ini ke seluruh Kalimantan Barat, kami nggak usir. Kenapa ulama kami kalian mau usir? Kenapa habib kami kalian mau usir? Kenapa guru kami kalian mau usir? Orang Dayak mengatakan, ini tanah kami, ini bumi kami. Orang Banjar juga mengatakan, kami juga asli Kalimantan. Melayu juga mengatakan, kami juga asli Kalimantan. Bukan kau saja yang pribumi di Kalimantan. Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Semenjak saat itu, saudara, kondisi tenang. Tapi Anda perlu tahu, orang-orang Dayak itu orang baik, saudara. Walaupun mereka banyak yang bukan Islam, adat budaya mereka itu baik. Selama ini mereka nggak pernah ganggu orang Islam, saudara. Diri, saudara. Penggorengannya dipisah, piringnya dipisah, saudara. Kemudian dia punya pancinya dipisah, saudara. Subhanallah, baik tidak? Baik tidak? Nah, lalu kenapa sekarang ini kok mereka menyerang kita? Ada provokator, saudara. Ada provokator yang mengadu domba antar umat beragama, mengadu domba antar suku, mengadu domba antar golongan yang ingin memecah belah Indonesia. Betul? Maka itu saya mau tanya semua, mau diadu domba? Mau dipecah belah? Siap jaga Indonesia? Siap bela Indonesia? Siap jaga NKRI? Siap jaga Bhinneka Tunggal Ika? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi! Nah, itu saja yang saya mau sampaikan, saudara. Jadi artinya, tolong polisi jangan overacting.